Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Seperti yang kita tahu, banyak karakter perempuan di Jujutsu Kaisen. Meski banyak, tapi GG Akutami jarang menyorot mereka dan lebih fokus ke karakter laki-laki. GG fokus ke konflik Gojo dan Geto dalam segala bentuk, dan fokus ke konflik Yuji dan Yuta versus Megumi dalam segala bentuk. Yap, meski jarang disorot, tapi menurut Abdikos, beberapa karakter perempuan di Jujutsu Kaisen itu digambarkan GG sebagai karakter yang unik bahkan aneh. Siapa saja mereka? Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, Kuki Sakinobara. Yap, Kuki Sakinobara punya background sangat menarik, di mana dia sebagai heroin tidak jatuh cinta pada Yuji, tapi malah mensupport Yuji menemukan pasangan yang tepat untuk mendampinginya. Nobara juga tidak suka memukuli Yuji dan menghormatinya sebagai laki-laki daripada menjadi beban Yuji. Nobara lebih suka bertempur di samping Yuji, bahkan kalah dengan senyum bangga karena saat-saat terakhir dia bisa berjuang bersama Yuji. Yap, dengan penggambaran semenarik ini, banyak yang menganggap Nobara sebagai versi sempurna dari Sakura sebelum Shippuden, di mana Sakura di awal-awal cerita Naruto digambarkan sebagai karakter beban yang suka membuli dan memukuli Naruto. Dia sama sekali tidak peduli perasaan Naruto dan hanya fokus pada Sasuke dan Sasuke. Namun ya, karakter semenarik Nobara oleh GG Akutami sudah direncanakan mati sejak awal. Bahkan Nobara dan Nanami direncanakan mati sebelum insiden Shibuya. Kedua, Kasumi Miwa. Nah, kebalikan dari Nobara, GG menciptakan karakter Miwa yang uselessnya minta ampun. Dia adalah tipikal perempuan yang tidak paham batasan dirinya, plus mudah sekali ditipu. Dia melawan Maki tapi kalah. Dia dengan mudah terkena trik Crush Speech Inumaki. Dia menggunakan Binding Vow untuk tidak bisa mengayunkan pedangnya lagi di Shibuya, hanya untuk memberikan serangan receh pada Kenjaku. Bahkan Kusakabe menjuluki Miwa sebagai karakter tidak berguna karena sering melakukan kesalahan yang tidak perlu, seperti menyemprotkan botol air ke Kusakabe saat disuruh memberikan gambaran penjelasan. Tapi ya, anehnya, meski useless tapi Miwa bisa tetap selamat hingga sekarang. Bahkan paling akhir, Miwa ditampakkan menyelamatkan Maki dari domain Sukuna. Yap, seorang Miwa menyelamatkan salah satu perempuan paling kuat di Jujutsu Kaisen. Ketiga, Maki Zenin. Yap, kalau Jujutsu Kaisen adalah tipikal manga shonen mainstream, maka harusnya Maki Zenin adalah karakter yang paling pantas menyandang status heroin. Dia memulai perjuangan dari karakter perempuan yang direndahkan klan sampai menjadi perempuan paling ditakuti di klannya sendiri. Maki bahkan pernah hampir menjadi heroin di kisah Yuta Okkotsu andai saja tidak ada Rika. Yang membuat Maki unik tentu saja keberanian dia untuk membantai klannya sendiri. Jika Maki adalah tipikal heroin mainstream, dia pasti akan memaafkan klannya dan menunjukkan kalau dirinya mampu menjadi penyihir hebat meski tanpa teknik kutukan. Tapi ya, Maki bukan tipikal heroin seperti itu. Cara dia membuktikan kekuatannya adalah dengan membantai klannya sendiri, bahkan orang tuanya sendiri. Keempat, Mei Mei. Kalau yang ini mungkin sebagian dari teman-teman sudah paham kenapa dia sangat unik dan aneh. Mei Mei adalah tipikal perempuan yang fokus pada tujuannya, yaitu uang. Dia menjadi penyihir Jujutsu dan menjalankan misi adalah semata-mata karena uang. Dia sebenarnya tidak peduli dengan dunia Jujutsu, tapi kalau ada uang di balik hal tersebut atau fenomena yang mengancam keuangannya, maka Mei Mei akan berusaha membantu semampunya. Dia bahkan tidak segan-segan memanfaatkan kekacauan dunia Jujutsu untuk menghasilkan lebih banyak uang. Seperti saat insiden Shibuya, Mei Mei bukannya bertarung mati-matian, tapi malah kabur ke Kuala Lumpur. Dia kemudian menjual sahamian dia sebelum insiden Shibuya berakhir, karena Mei Mei tahu beberapa jam ke depan saham Jepang akan anjlok karena ulah Kenjaku yang lebih sadis. Mei Mei memasang tarif streaming pertarungan Gojo versus Sukuna dan menghasilkan keuntungan besar dari pertarungan yang mempertaruhkan dunia Jujutsu tersebut. Dan ya, karena sifat buruknya ini, Mei Mei selalu konsisten menempati urutan karakter paling bawah sebagai karakter paling tidak populer saat polling Jujutsu Kaisen, sehingga GG Akutami sampai tidak punya pikiran untuk membunuh dia, karena membunuh Mei Mei tidak akan memberikan dampak kesedihan pada fans Jujutsu Kaisen.
Kelima, Shoko Ieri sebagai heroin di antara Gojo dan Geto. Shoko tipikal cewek yang ogah terlibat dengan konflik mereka berdua. Shoko ditampakkan sering pergi bahkan kabur saat Gojo dan Geto berkonflik dalam wujud apapun, bahkan saking tidak mau terlibatnya. Shoko tampak seperti cahaya yang redup di antara dua bintang yang bersinar terang di Jujutsu Kaisen, yaitu Gojo dan Geto, baik itu mereka dalam wujud Kenjaku atau wujud Yuta, bukan hanya cahaya redup di antara dua sinar terang. Shoko bahkan bisa berdiri dengan tegak di antara kebaikan dan kejahatan sebagai penyihir Jujutsu. Dia memenuhi perannya sebagai dokter, tapi ya gelar dokternya dia dapatkan dari hasil mencontek sebagai dokter yang menyembuhkan pasien. Shoko punya kebiasaan buruk yang harusnya dihindari seorang dokter, yaitu dia kecanduan alkohol dan merokok. Sebagai satu-satunya dokter Jujutsu yang ditampakkan yang menjadi kebanggaan markas pusat Jujutsu, Shoko tidak memihak petinggi Jujutsu yang berpemikiran konservatif, juga tidak memihak Gojo yang berpemikiran modern. Sebagai teman Gojo, Shoko ingin Gojo terbebas dari Prison Realm, tapi dia tidak peduli jika Gojo dikalahkan oleh Sukuna. Sebagai teman Geto, Shoko mau mendengarkan curhatan Geto tentang ideologinya, tapi Shoko juga melaporkan keberadaan Geto pada Gojo. Jadi ya, Shoko ini memang salah satu karakter perempuan paling aneh di Jujutsu Kaisen menurut Abdikos. Dia terlalu bagus dan terlalu mencurigakan jika hanya jadi pajangan sinar redup di antara dua bintang Jujutsu Kaisen yang sangat terang, yaitu Gojo dan Geto. Keenam, Rika Orimoto. Yap, Rika Orimoto yang kalian kenal mungkin adalah bocil imut yang jatuh cinta pada Yuta Okkotsu. Kisah cinta keduanya ditulis dan digambarkan dengan sangat indah sehingga banyak yang bersimpati dengan kisah cinta Rika dan Yuta. Tapi ya, dibalik itu semua, Rika sebenarnya adalah karakter yandere yang lumayan sinting. Cincin kawin yang diberikan Rika pada Yuta dengan tulus sebenarnya adalah cincin kawin nenek Rika yang dia curi dari lemari rias. Saat umur 5 tahun, ibu Rika mati secara misterius 2 hari sebelum masuk SD. Rika naik gunung bersama ayahnya, tapi dari sini ayah Rika menghilang dan Rika ditemukan dalam keadaan linglung. Seminggu kemudian, Rika pun mulai tinggal dengan neneknya, yaitu ibu dari ayah Rika sejak saat itu. Tapi ya, saat tinggal dengan neneknya, nenek Rika sering mendapati Rika jadi bocah manipulatif. Dia tidak hanya menipu teman-teman sebaya, tapi juga orang dewasa, sehingga nenek Rika percaya kalau Rika lah yang membunuh kedua orang tuanya. Dia yang manipulatif kemudian memalsukan kematian kedua orang tuanya. Bukan itu saja, meski tampak baik dan indah, kisah cinta Rika dan Yuta sebenarnya lumayan cacat. Di rumahnya, Yuta punya adik perempuan yang mana saat menjadi manusia, Rika begitu akrab dengan adik perempuan Yuta. Namun setelah mati dan menjadi roh kutukan yang menghantui tubuh Yuta, Rika begitu agresif pada adik perempuan Yuta yang akhirnya membuat Yuta harus tinggal terpisah dengan keluarganya demi keselamatan. Di asrama sekolah, Rika tidak segan-segan menyakiti atau bahkan membuat sekarat murid lain yang membuli Yuta. Jadi ya, dibalik kisah cinta indah Rika Yuta, ternyata tersimpan sifat Yuno Gasai di sana. Oke teman-teman, demikian 6 karakter perempuan paling unik dan paling aneh di Jujutsu Kaisen menurut Abdikos. Apakah ada karakter perempuan lain? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.